kita berdoa seperti itu. Oke, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Atas berkat kasih karunia-Mu yang telah baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, baiknya saya akan menjelaskan pengertian BKP dulu. Nah, pengertian BKP itu salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dalam memanfaatkan kepentingan bersama. Oke, setelah ada pengertian, berarti ada tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama itu mampu berbicara di muka banyak orang. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan maupun sebagai pada orang yang berbeda. Yang ini ada belajar menghargai orang lain. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atau pendapat yang dikemukakan orang lain. Yang kelima, mampu mengandalkan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, mampu bertanggung rasa atau tegar rasa. Yang ketujuh, menjadi akal sama-sama lain. Yang kedelapan, membahas topik yang dapat dibahas. Oke, kita masuk ke asas-asasnya. Untuk angka semua, apakah ada yang bisa menjelaskan itu apa asas-asasnya? Baik, kepada angka Eka, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua asasnya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Jadi asas yang pertama itu ada asas sukarelawan. Setiap anggota kelompok atau BPK itu bisa sukarela menjelaskan atau memberikan sarannya. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi setiap pembahasan yang kita bahas ada baiknya kita menjaga rahasia di pembahasan kita. Baik, terima kasih kepada saudara Eka. Berikan bersama. Izin PK menambahkan tentang asas BKP tadi. Selanjutnya itu asas keterbukaan. Di mana ketika kita melakukan BKP kita ini, kita harus memiliki rasa terbuka untuk menyampaikan sesuatu tanpa ada rasa paksaan atau malu. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan. Di mana ketika kita melaksanakan BKP, kita tidak boleh berbicara atau menyampaikan sesuatu di luar dari norma yang berlaku. Terima kasih PK. Baik, terima kasih. Permainan ini, namun di sini kita akan bermain ini secara antoni atau lawan kata. Jika saya bilang angka 7, maka yang ambil angka genap. Oke, yang di sebelah kanan saya ini genap, sebelah kiri ini ganjil. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa PK. Oke, kita mulai ya. Iya PK. Angka 6. Oke, tekan lagi. 20. 5. Ya, Bukan ganjil. Kamu ganjil dengan itu juga bukan kenapa. satu lagi, final. Oke, satu lagi ya. Kita 1. Penyebaran hoax di sosial media. Nah, BK ini menanya kepada kakak semua, mengapa topik ini penting dibahas? Ada yang bisa menjawabnya? Saya PK. Oke, terima kasih. Saya kepada saudari Eka, silakan. Jadi topik yang kita bahas kali ini itu tentang penyebaran hoax. Itu kenapa penting? Karena sekarang kita ingat apa-apa itu di media sosial dibuat. Jadi meningkatnya jumlah hoax semakin banyak tersebar di media sosial dan mempengaruhi opini publik. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Kepada saudara Rifki. Oke, baik. Terima kasih PK ini mengapa ini dibahas karena media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi baik itu salah. Terima kasih.
menyebarkan itu berupa berita yang hoax atau tidak benar adanya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Esther. Ada yang mau berpendapat? Baik, kepada saudari Eka dipersilakan. Jadi faktor penyebaran ini banyak orang tidak memiliki akses atau sumber yang banyak yang baik gitu. Karena kebanyakan itu sekarang itu sumber-sumber itu kebanyakan yang hoax. Contohnya seperti kebakaran di Bogor kemarin itu. Sebenarnya itu kebakarannya itu kalau masalah itu cuma sedikit, tetapi di media sosial dibuat satu kota kebakaran. Jadi itu termasuk hoax. Banyak sekali hoax di negara ini. Baru faktornya itu ada lagi itu tentang konten yang menarik perhatian, sekali lebih ke hoax gitu kontennya. Kayak yang baru-baru ini yang Willy Salim kehilangan daging satu kuali rendang, nah itu termasuk hoax. Ada yang bilang itu hoax. Baru kayak Putra Siregar membagikan iPhone, itu termasuk hoax. Karena itu menarik perhatian sekali, tetapi itu termasuk hoax. Oke, terima kasih pada saudari Eka. Ada yang berpendapat? Baik, kepada saudara Eka dipersilakan. Terima kasih. Pegang menurut saya salah satu faktor penyebab penyebaran hoax itu yaitu karena orang yang menyebarkan hoax itu memiliki dendam atau konflik terhadap seseorang. Karena itu dia ingin memberikan hoax yang tidak benar tentang orang tersebut. Saja Eka. Baik, terima kasih kepada saudara Eka. Ada yang berpendapat lagi? Saya lagi ingin menambahkan faktor ya. Jadi faktornya ini bisa jadi karena video ataupun video itu sudah menarik perhatian publik, tapi belum diverifikasi, tapi sudah disebar luas sekali, itu termasuk hoax karena belum ada verifikasi atau belum ada keadilan dari yang punya video. Oke, terima kasih kepada bapak semua. Nah, itu tadi sudah mendengarkan atau sudah menjelaskan penyebabnya. Nah, setelah penyebabkan pasti ada dampak atau akibat dari penyebaran hoax di sosial media ini. Apa ada yang berpendapat lagi? Baik, kepada saudara Catherine persilakan. Terima kasih Eka. Dampak itu dapat merugikan semua orang yang mendengarkan berita. Oke, terima kasih. Ada silakan untuk kepada saudara Rifki. Baik, terima kasih PKI izin memberikan pendapat. Menurut saya apa sih akibatnya? Akibatnya itu mungkin penyebaran hoax di medsos menyebabkan kecemasan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Rifki. Untuk saudari Eka dipersilakan. Akibat dari penyebaran hoax ini banyak. Kalau ini itu ada konflik sosial. Itu seperti yang saya ambil tadi contohnya itu rendang yang dikualinya pilihan Salim itu. Misalnya itu membuat konflik banyak ya Kak, karena ada juga yang konten kreator yang sudah centang biru yang bisa jadi kita bilang yang aktif dalam media sosial itu pun sampai pernah terbawa kayak percaya gitu ternyata rendang itu hilang, dan setelah diverifikasi ternyata rendang itu tidak hilang gitu, itu cuma hoax gitu. Ada juga yang bisa jadi itu salah satunya seperti penyebaran kebencian, seperti jadi dia benci, jadi kita banyak yang benci sama ini. Kenapa sih dia harus bohong? Kalau rendang itu bilang seperti orang Lampung kemarin kan rendang itu bilang di Lampung, jadi di Palembang. Jadi banyak orang Palembang yang kesal gitu. Kenapa Willy Salim membuat menyebarkan video seperti itu? Padahal nggak di semua Palembang itu seperti itu rasanya. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lagi? Saya tetap. Kepada saudari Esther dipersilakan. Terima kasih Kak. Nah, jadi akibat dari penyebaran hoax tadi pertama adalah kita menyebarkan informasi itu tidak jelas adanya atau tidak jelas sumbernya dari mana, sehingga dapat mengakibatkan banyak orang percaya atas ketidakbenaran informasi tersebut. Baik, terima kasih kepada saudari Esther. Apa ada yang berpendapat? Eka. Oke, kepada saudara Eka dipersilakan. Terima kasih. Menurut saya salah satu akibat dari hoax itu saya mengambilnya akibat dari yang menyebarkan hoax. Jadi saja orang yang menyebarkan hoax itu
dilaporkan orang atau di apa gimana dilapor ke polisi, bisa dia dipenjara karena menyebarkan berita yang palsu yang tidak benar. Terus penyebab akibat dari orang yang terdampak hoax tersebut bisa saja dia stres atau cemas gitu karena berita tentang dia itu tidak benar. Itu saja Beka. Oke, terima kasih. Sekarang tadi sudah menjelaskan dampaknya apa akibatnya. Nah, setelah dampaknya itu kan pasti ada upaya atau solusi untuk mengatasi penyebaran informasi sosial media. Apakah ada yang berpendapat? Saya Beka. Oke, kepada saudara Rizky, silakan. Baik, terima kasih Beka ingin memberikan pendapat. Menurut saya solusinya itu kita terlebih dahulu memeriksa memeriksa informasi itu benar atau salah. Takutnya nanti ketika kita mempercayainya saja dan kita harus mencari tahu, takutnya kita termasuk ke dalam orang-orang yang menyebarkan hoax itu. Makasih. Baik, terima kasih. Apa yang ada yang berpendapat? Kepada saudari Esther, dipersilakan. Terima kasih Beka. Nah, upaya atau solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi penyebaran hoax tadi yang pertama itu adalah menghapus konten yang kita buat mengenai penyebaran hoax tadi, dan yang kedua adalah membuat video klarifikasi atau permintaan maaf kepada orang yang sudah kita buat hoax itu tadi atau berita yang tidak benar tersebut. Terima kasih Beka. Terima kasih atas pendapatnya. Apa ada yang berpendapat lagi? Kepada saudari Eka, dipersilakan. Untuk solusi yang tadi bilang besar itu kan untuk solusi yang menyebarkan dan tersebarnya hoax. Jadi di sini saya itu solusi agar kedepannya itu semoga terjadi di negara ini itu adalah mengembangkan alat atau aplikasi yang bisa mendeteksi terjadinya hoax itu. Kalau misalnya itu hoax akan terhapus dan juga hoax itu bakal terupload ke media sosial nantinya berikut. Yang kedua itu mengadakan kampanye untuk menolak hoax, karena mengadakan kampanye kepada masyarakat bahwasanya hoax itu berbahaya dan hoax itu lebih baik kita mendengarkan berita yang benar-benar. Oke, terima kasih. Masuk ke topik kan ya? Baik, di sini tadi kan sudah menjelaskan upaya atau solusi untuk mengatasi penyebaran hoax. Nah, setelah ada upaya, pasti ada komitmen. Nah, di dalam komitmen ini ada komitmen untuk penyebaran hoax di sosial media. Ada yang berpendapat komitmennya? Kepada saudari Kevin, silakan. Komitmen saya yaitu mengajak masyarakat ataupun orang-orang sekitar kita untuk lebih kritis dalam menerima ataupun menyebarkan informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saudari Eka, Baiklah, saya berkomitmen akan lebih bisa menyaring atau lebih bisa melihat dengan berita itu apakah itu hoax atau tidak, dan agar lebih bisa hati-hati dalam membaca atau menerima informasi dari internet. baik, terima kasih pendapatnya. Apa yang ada yang berpendapat? Komitmen jawab. Baik, terima kasih kepada saudari Eka. Apa ada yang lagi? Baik, kepada saudari Eka. Saudara kami saudara. Baik, terima kasih kepada saudari Eka. Apa ada yang ingin berkomitmen lagi? Kepada saudari Saudara, Pada saudara Penta. Sudah. tempo apa? Keyboardnya udah diambil udah gak jelas. Satu ya. Baik, terima kasih kepada saudari Eka. Apa ada inginnya berkomitmen lagi? Baik, kepada saudara Ferdinand, persilakan. Oke, saya berkomitmen untuk jika saya memiliki masalah atau konflik dengan seseorang, saya berkomitmen untuk tidak menyebarkan hoax tentang orang itu yang tidak benar. Itu saja Beka. Baik, terima kasih. Kepada saudara Vicky. Baik, terima kasih Beka. Saya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya gunanya itu
Sumber daya alam. Menyediakan sumber daya. Menyediakan sumber daya. Iya, menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan literasi manusia. Baik, kepada saudara Rifki, silakan. Terima kasih PK izin berkomitmen. Komitmen saya itu menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan literasi media. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komitmennya. Apa ada yang ingin berpendapat lagi? Jika tidak ada, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bermain game komputer. Di sini saya akan membawa game itu gunung dan laut. Kepada apa-apa semua dipersilakan berdiri. Baiklah, di sini saya bermainnya itu kita kan membentuk lingkaran. Nah, ini bermainnya gunung dan laut. Nah, jika saya bilang gunung, kalian maju ke depan coba mengatakan yes. Jika saya bilang laut, kalian mengatakan no. No. Sambil kau tertawa. Semalam pun buat. Baik, di sini kita akan bermain game. Gamesnya ini seperti kita membentuk lingkaran. Nah, jika saya bilang itu laut, kalian maju ke depan sambil mengatakan yes. Jika saya bilang Balik kawan, terbalik kawan. Gunungnya maju, laut ke belakang. baiklah, di sini saya akan mengajak saudara-saudari semua. Jika saya membilangkan gunung, kalian maju ke depan sambil mengatakan yes. Jika saya bilang laut, kalian mengatakan no. Oke, bisa kita mulai? Yes, baik. Oke. Laut, gunung, laut. No, yes, no. Gunung, gunung, gunung. Yes, yes, yes. Gunung, laut, gunung. Yes, no, yes. Oke, tepuk tangan semua. Kelas BKP kelompok kita ini akan berakhir. Nah, saya ingin bertanya kepada kakak semua, apa sih pesan dan kesan kita selama BKP kelompok ini? Apa ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudara Rifki. Terima kasih kesan saya selama BKP kita ini. Saya cukup merasa senang dan dapat mengetahui dampak penyebab dari BKP kita ini tentang penyebaran hoax di media sosial, yang dimana penyebaran hoax ini sangat tidak dianjurkan atau berbahaya ketika kita menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax ini sama dengan seperti kita menipu, dan yang dimana menipu itu tidak boleh dilakukan. Terima kasih PK. Terima kasih kepada saudara Rifki. Kepada saudara Catherine, saudari Catherine dipersilakan. Terima kasih PK. Pesan saya di topik kali ini cukup menarik topiknya dan menambah wawasan kita semua yang ada di sini, bahwasannya hoax itu dapat merugikan semua orang ataupun korban dan dapat kita menjadi pertikaian ataupun konflik sosial, terjadi keributan antara pelaku dan korban. Terima kasih PK. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada anda semua, apa sih pesan dan kesan kita selama BKP ini? Apa ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudara Rifki. Terima kasih kesan saya selama BKP kita ini. Saya cukup merasa senang dan
Baiklah, setelah sudah BKP kelompok kita, sebelum kita berakhir, ada baiknya kita berdoa dulu. Izinkan saya membawa doa agama Kristen untuk agama Islam dapat menyelesaikan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa